Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar Sinau, Seminar ID Malang Raya Update. Sinau kali ini berkolaborasi dengan Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Malang Raya dengan tema Neuroscience in Mental Health Disorder. What should we know? Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Dr. Serafina Ayu Fistiandini selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini. Telah hadir bersama kita Ketua ID Cabang Malang Raya, Dr. Sasmoyo Widito, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan VIHA FASCC FAPSIK FSCAI. Apa kabar dokter? Sehat nggih? Amin, sehat. Suara saya dengar ya? Dengar dokter? Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih dokter. Telah hadir bersama kita Dr. Didit Rusono, Spesialis Kedokteran Jiwa dari PDS DKI. Selamat siang dokter Didit, sehat dokter? Selamat siang, sehat. Alhamdulillah. Telah hadir bersama kita pembicara kita yang luar biasa, Dr. Kresna Septiandi Runtuk, Spesialis Kedokteran Jiwa M Biomed. Selamat siang dokter, apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, telah hadir bersama kita moderator kita Dr. Matius Demas Reza Dana Ismaya, Spesialis Kedokteran Jiwa. Apa kabar dokter? Sehat nggih dokter? Baik, sehat juga. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai webinar siang hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua ID Cabang Malang Raya. Kepada Dr. Sasmoyo, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat siang, yang terhormat para senior saya dan Dr. Didit dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa ya. Kemudian ada Dr. Widya Stuti, kemudian ada sawat saya dari ID, ada beberapa Dr. Nurholis ini dari Pekmas, dan para pengurus ID yang lain dan para sawat di aktivis dan para spesialis di bidang kesehatan jiwa, psikiatri. Hari ini saya berbahagia mendapatkan kesempatan ya bekerja sama ID, bersama dengan PDSKJI menyelenggarakan tentang webinar Sinau. Sinau itu adalah seminar ID Malang Raya Update. Itu dibuat oleh para sawat P2KB sebagai singkatan untuk memudahkan. Judulnya sangat menarik ini, Neuroscience in Mental Health Disorder. Apa yang seharusnya kita ketahui. Ini sangat menarik. Di zaman saya jadi koas dulu, jadi PPDS juga, saya tidak pernah mendengar tentang neuroscience. Ini membuktikan bahwa kita ternyata berkembang terus-menerus di setiap keahlian kita, semua keahlian masing-masing, mengembangkan diri, dan ini sangat menarik untuk diketahui. Tadi sempat Dr. Didit menyinggung tentang schizophrenia. Saya bisa merasakan ya, melihat karena saya aktif di warga-warga yang menderita schizofren itu lingkungannya juga ikut terganggu, ikut sakit, keluarga intinya juga mendapatkan masalah. Menarik itu. Nah itu mungkin akan lain kesempatan Dr. Didit untuk schizofrenia. Oke. Ini saya izin share para sejawat senior materi presentasi saya tentang tampak ya sejawat senior. Saya memperkenalkan ID Malang Raya, Dr. Didi, Dr. Widya Stuti, dan para sejawat senior yang lain. Nama saya Sasmoyo Widito, ini jangan lama ya. Jangan lama, jadi saya lahir sebelum tahun 72. Nah, kami punya website ya, bisa diklik di sini, di Malang Raya. Di situ terlihat aktivitas kami. Sejawat senior ini adalah Malang, yang disebut Malang Raya seperti ini, sejawat senior. Kota di Jawa Timur terdiri dari 3 daerah tingkat 2. Kami di sana ada Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang.
Nah, kami saat ini masih sebagai organisasi profesi dokter campuran, ini ada dokter umum, dokter spesialis, dan jumlah kami cukup banyak. Per April 2024 itu 2.280 orang untuk dokter keluarga, pabrikan, dokter dengan kompetensi tambahan. Untuk ada yang mahir KIA/KPK, ada yang mahir USG untuk ibu hamil, dan segala macam. Totalnya hampir 3.300, hampir 3.400. Kami terdistribusi negeri, swasta, dan mengembangkan layanan masing-masing karena ternyata ada dokter kami di Malang Raya yang bekerja di mengembangkan herbal. Kita tahu di Batu ada Materia Medica dan ternyata kami punya dokter yang ada di sana. Target kinerja untuk diketahui para sejawat, saat ini kami sudah membangun, sudah jadi, tinggal perizinannya berproses ini, gedung di Malang Raya. Bisa dilihat di website kami ini, di manakah tempatnya. Kemudian digitalisasi, bisa dilihat di website kami, perlindungan pembinaan norma etik, disiplin, dan hukum. Bekerja sama dengan sejawat-sejawat ID dokter yang memahami tentang etika, disiplin, dan hukum. Lalu berikutnya program kerja kami adalah 3 tahun inilah optimalisasi pengelolaan anggaran. Begitu yang kami lakukan di ID Malang Raya periode 23 sampai 26 ini. Kemudian yang saya sampaikan sejauh senior ini berbagai macam undang-undang yang menyebabkan kita harus adaptif sejauh senior. Di mana ada Undang-Undang 17, 23, 24, 25, 40, semua tentang ada materi yang mengaitkan dengan kita dalam hal ini adalah dokter pemberi layanan kesehatan. Kemudian sudah kita rasakanlah era globalisasi dengan Asia Free Trade Area, masyarakat ekonomi ASEAN, WTO, dan masuknya tenaga medis termasuk tenaga kesehatan asing. Era digital 5.0, kita sudah merasakan AI, kita sudah merasakan keterbukaan, kita sudah merasakan post-trust, kita gampang sekali mengakses media digital yang belum tentu juga benar. Dan itu bisa ditanyakan pada kita semua sebagai tenaga medis, menanyakan tentang sesuatu yang didapat dari dunia digital yang belum tentu benar, tapi dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Kita menyebabkan ini kita masuk di era disruption ya. Sejauh ini semua menyebabkan kita masuk era disruption. Dan jawabannya hanya satu, membangun dan menjalankan kolaborasi dan teamwork seperti saat ini. Berbagai norma kita ikuti, Jawa, termasuk kita tahu etika, disiplin, hukum, akreditasi, kompetensi, STS, segala macam regulasi, baik dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini Malang bawa isi lo kapan iku ngomong sing sopo sih meninggal iku ya. Bocor. Sinau adalah salah satu kegiatan kami, Jawa. Ya, sasarannya adalah dokter dan masyarakat. Kemudian kami bekerja sama, terima kasih Dr. Didit, bisa bekerja sama, bersedia bekerja sama dengan kami di ID. Lalu kemudian ada kebebasan akademik yang saat ini sedang kita upayakan, kebebasan ilmiah seperti saat ini webinar ini. Ini adalah salon resmi di Malang Raya, sejawat senior bisa sejawat akses. Ini adalah yang resmi karena ternyata di dunia digital ada banyak sekali media sosial mengatasnamakan ID, tapi inilah yang resmi yang kami kelola. Nah, ini adalah jargon kami. Ikatan Dokter Indonesia adalah bagian dari warga bangsa yang itu membangun bangsa dari sisi kesehatan. Kemudian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih Dr. Sasmoyo atas sambutannya yang begitu luar biasa. Dan agar tidak berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja ke materi acara webinar ini. Webinar ini akan dipimpin oleh moderator kita, Dr. Dimas. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 1994. Beliau menyelesaikan studi profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret pada tahun 2012 sampai 2018.
dan beliau juga menyelesaikan studi spesialis kedokteran jiwa pada fakultas yang sama pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang. Kepada Dr. Dimas, layar dan waktu saya persilahkan. Monggo, Dokter. Ya, terima kasih Dokter Serah ya. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Dokter. Baik, Jelas. baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan belajar bersama Dr. Krisna Septiandi, spesialis kedokteran jiwa. Hari ini kita akan belajar tentang neuroscience in mental health disorder. Tentu hal-hal seperti ini pasti akan membukakan mata kita lebih jauh terhadap kesehatan jiwa seperti nantinya begitu. Tanpa berlama-lama lagi, Dr. Krisna, apakah sudah siap, dokter? Sudah, Dokter Dimas. Oke, baik. Kepada Dr. Krisna, waktu dan layarnya dipersilahkan, dokter. Selamat siang, dokter-dokter sekalian, Bapak Ibu sekalian. Juga saya lihat kayaknya ada teman-teman mahasiswa juga ya, kayaknya mahasiswa kedokteran. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatan diberikan buat saya juga. Dan juga terima kasih udah mau menyempatkan waktu juga ya, mau di bulan puasa ini yang lagi puasa gitu ya, sambil kita belajar ya. Semoga nanti dengan pelajaran ini ya, intinya saya mau sharing gitu ya, sharing ya. Saya rasa di sini banyak yang lebih paham dan juga banyak yang lebih senior. Cuma saya harapannya saya bisa men-sharingkan ini karena ini juga ilmu baru buat saya. Dan harapannya kita juga bisa sama-sama berkembang dan memahami gitu ya. Terus ternyata dunia psikiatri itu atau mental health itu ada basic neuroscience-nya dan juga ternyata kuat, dan itu akan membantu kita dalam terapi-terapi di klien atau pasien kita. Izinkan saya share untuk materi hari ini. Jadi memang basic dari psikiatri itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya neuroscience ya, karena memang barangnya itu di otak gitu ya. Kalau kita bilang apa, jiwa kita itu barangnya itu ada di otak. Karena itu ini akan menjadi pertanyaan yang menarik, apa sih yang harusnya kita tahu neuroscience yang seperti apa gitu ya. Kan teman-teman neuro juga belajar, teman-teman bedah saraf juga di ilmunya juga ada belajar saraf juga ya. Nanti kalau kita ini lebih di mana sih sebenarnya kalau kita ngomong mental health atau jiwa itu nanti di bagian mananya neuroscience-nya. Nah, jadi saya izinkan saya dulu belajar ya, story-nya saya belajar itu dari mana. Jadi awal di COVID-19 ini pandemi, waktu itu saya PPDS semester 2, mulailah itu kan masuk libur, masuklah kita ke PSBB ya. Kalau kita dulu masih ingat ya, waktu itu kan zaman ke-8 itu ya, jadi quarantine proses. Dan ternyata nggak tahu gimana saya kenal sama NNCI ini. NNCI ini National Neuroscience Curriculum Initiative, punyanya orang Amerika. Jadi gabungannya dari Yale, dari Alberta University dan lain-lainnya, sehingga mereka membuat organisasi ini dan mereka membuat namanya quarantine curriculum. Dan dari situ saya belajar tuh 10 materi gitu ya, dan cukup padat. Dan mereka mengusung yang namanya adult learning yang nanti akan saya bagikan, yang saya sharekan. Sistemnya dia self learning dan ada discussion-nya, meeting sama orang-orang internasional. Lalu saya ikut brain and neuroscience, and ada course-nya, ada brain ini untuk resident, yang NTIP ini neuroscience perspective ini untuk medical student di Amerika. Dan waktu itu saya sempat ngikut di dua-duanya. Dan akhirnya saya dapat kesempatan juga fellowship bersama Profesor David Rose itu untuk jadi fellowship global ambassador untuk neuroscience ini. Jadi sekarang lagi ongoing juga. Dan saya sedang lagi sedang melakukan pelatihan brain ini ke teman-teman, ke beberapa, ada yang residen, ada yang beberapa juga alumni juga dari FKUG, dan beberapa ada yang ikut, beberapa psikiater juga ada ikut kayak dokter
Prilia dan juga Dokter Aziza dan beberapa teman yang mungkin ikut program-program ini. Dan Eh, ini yang akan saya Dokter Krisna, mohon maaf dok, ini mungkin ada layarnya agak tertutup, apa? chatnya ya. Oh ya, Eh, tertutup, ya itu betul. Jadi tidak kelihatan layarnya. Terima oh kasih ya, dok. ini sudah terbuka, Sudah terbuka. udah kelihatan ya. Ya, eh, ini beberapa pengantarnya nanti akan ada kenapa kok neuroscience, kita akan belajar kesehatan biologi, lalu ada neurobiologi dari major psychiatric disorder, dan juga ada namanya adult learning. Jadi gimana sih kita sudah lulus sekolah tapi kita ingin mengembangkan ilmu kita dengan cara yang menyenangkan dan juga dengan cara yang membuat kita tetap semangat untuk menimba ilmu terus. Nanti kita di terakhir akan ada aktivitas dari NNCI Resources nanti yang kita akan sama-sama kita belajar. Nah, mengapa kok harus neuroscience ya dalam psikiatri? Karena untuk kita memahami dalam kondisi-kondisi psikiatri itu kita perlu pemahaman biopsikososial, dan dengan kita belajar neuroscience kita akan belajar lebih dalam tentang tiga-tiganya gitu, secara biologisnya gimana, psikologisnya gimana, dan fenomena sosial itu terhadap otak itu bagaimana gitu. Dan lalu kemudian yang kedua adalah kita bisa membuat person-centered care. Jadi pelayanan yang berdasarkan kebutuhan individu tersebut. Jadi dari kebutuhan pasien itu apa, secara neuroscience itu problemnya di mana, terus nanti kita akan melakukan intervensi biopsikososialnya dari problem yang kita temukan. Lalu kemudian yang ketiga ini kita bisa membuat komunikasi yang baik dengan kolega medis yang lainnya. Dengan bahasa neuroscience ini kan kita bisa ngerti nih bahasa-bahasa psikologis atau bahasa-bahasa psikososial, itu nanti akan lebih bisa dipahami oleh sejawat-sejawat lain. Jadi harapannya kita bisa belajar itu dari sini. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Ini basicnya adalah bahwa diagnosis di psikiatri itu sifatnya sindromal, bahwa semua itu kriteria DSM ataupun PPDGJ atau ICD-10, yang sekarang juga ada ICD-11. Nah, itu mengklasifikasikannya berdasarkan kesamaan gejala. Sehingga kelemahannya apa? Kadang kesamaan biologisnya itu bisa sangat bervariasi. Oleh karena itu kita bisa melihat ya, ada pasien schizophrenia yang dia respons obat sepertiga, yang tadi mungkin disampaikan Dokter Didi juga, yang ada sepertiga yang respon obat, ada sepertiga yang tidak respon obat, ada yang sepertiga parsial, dia seumur hidup butuh obat. Nah, karena itu, karena dia diagnosisnya yang ada di dalam gangguan jiwa itu rata-rata hampir semua adalah sindromal yang berdasarkan kriteria. Sedangkan yang terbaru ada yang namanya RDOC. RDOC ini Research Domain Kriteria. Jadi dia membuat sebuah klasifikasi atau kriteria itu berdasarkan kesamaan dari biologisnya. Penelitian yang terbaru itu kan yang sudah berhasil itu kan yang mereka ada penelitian RDOC itu kan di psikotik. Jadi ada namanya penelitian BSNP itu membagi 3 endofenotip. Jadi ada yang memang pasien psikotik ini, yang dimaksud psikotik ini adalah skizofrenia dan bipolar tipe 1 terutama, dan juga skizoafektif. Nah, mereka membuat kesamaan melihat dari domain biologisnya, yaitu genetiknya, lalu melihat fungsi otaknya dari QEEG, dari fMRI-nya. Dari situ muncullah 3 fenotip, endofenotip mereka bilang. Jadi ada yang endofenotipnya genetiknya berat, biasanya fungsi kognitifnya lebih berat. Ada yang satu yang lebih ringan fungsi kognitifnya, dan fungsi fungsionalnya juga lebih ringan. Dan dari situ kita ngelihat, oh ternyata ada populasi-populasi yang dia lebih baik gitu ya secara biologis. Nah, itu ada RDOC. Nah, tetapi RDOC ini tidak dijadikan diagnosis baku, karena memang dia butuh alat-alat canggih, karena tadi butuh QEEG, butuh fMRI, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan. Namun dua-duanya ini menjadi penting karena supaya kita bisa menjelaskan ke pasien bahwa kenapa kok variasinya kok banyak ya, ada bipolar yang kayaknya yang berat banget gitu ya, tanda kutip, dikasih obat, dikasih psikoterapi, udah disetrum ECT, udah dikasih apapun kok ada yang sulit gitu ya.
Dan ternyata ada yang ternyata berdasarkan biologi ternyata mereka juga bervariasi, ada 3 model. Bahkan yang menarik depresi pun ada 6 model ya yang terbaru itu. Ada 6 endofenotip dari penelitian RDOC ini ya, dan ternyata ada satu populasi yang tidak akan mempan dengan antidepresan. Jadi kita akan mencari modalitas lain, entah itu modalitas intervensi pakai ECT ataupun pakai TMS ataupun pakai psikoterapi. Nah itu pemahaman ini tuh juga kita penting untuk update. Nah, lalu kita melihat ini ya, bahwa proses di otak itu seribet ini ya, sejelimet ini. Jadi proses emosi, kalau kita ngomong di mental health ya, atau di bagian psikiatri kan memang yang kita bahas biasanya pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan di sini memang kita melihat bahwa pemrosesan emosi di otak kita itu sangat kompleks. Dari sini kita lihat ya bahwa gen kita itu menentukan variasi dari alel kita, termasuk fungsi GABA dan neurotransmitter kita kan. Neurotransmitter emosi ini kan yang neurotransmitter umum yang ada, dan itu sangat dipengaruhi oleh alel-alelnya kita. Jadi kan ada orang yang memang gampang cemas gitu ya. Dari kita bisa lihat bahwa dari bayi pun ada bayi yang dia mudah ditenangkan, ada bayi yang istilahnya ada yang difficult child ya, yang memang sulit ditenangkan. Jadi dari kecil pun nangis rewelnya itu lebih lama daripada anak yang lainnya. Kalau ada yang baby yang istilahnya easy ya, yang secara temperamen dia gampang. Nah itu tergantung dari alelnya, itu dari alel GABA, alel serotonin, dan lain-lainnya itu beda-beda dari alel dari neurotransmitter tersebut. Kemudian kita lihat juga ternyata dari lingkungan, environment ini, psychological stress itu sangat mempengaruhi early life trauma, apapun physiological stress, immune activation gitu ya. Itu juga akan membawa stres ya. Stres itu baik fisik atau psikologis itu akan mengaktifasi beberapa area-area di tempat kita gitu ya. Yang pasti yang input itu oleh organ interoception atau exteroception kita. Kalau exteroception itu yang 5 indera kita, penglihatan, penghidup, peraba, dan lain-lain. Lalu kemudian interoception itu yang untuk sensasi di dalam. Nah, di sana itu organ-organ itu akan masuk ke dalam sistem limbik sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, sekompleks itu ya. Nanti sistem-sistem interoception dan exteroception itu akan masuk ke dalam ini. Nanti akan masuk, dia akan diproses ke dalam talamus, kemudian nanti di talamus dia akan diproses lagi naik ke atas, ke atas ini nanti dia akan ke ventral striatum untuk ada aksinya, goal directed action, dan itu nanti akan diregulasi oleh korteks. Jadi kompleks ini memang ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa korteks, utamanya nanti korteks di bagian sini juga nanti ventral striatum. Di ventral striatum ini akan masuk ke dalam sistem striatum ini ya, ekstrapiramidal, dan nanti kemudian nanti dia akan bergabung dari organ-organ sensori. Jadi menarik ya, dari sensori nanti dia akan kemana-mana ke striatum ini, sistem striatum, dia akan dikendalikan, akan berkoordinasi dengan korteks, dan itu akan membentuk goal directed action. Dan ini akan mempengaruhi satu terbentuknya feeling, perasaan. Lalu kemudian ada perubahan perilaku, entah itu perilaku yang dari ekspresi wajah, ataupun perilaku yang aksi, yang goal directed action. Lalu juga ada perubahan fisiologis. Nah itu semua terjadinya di proses yang sekompleks ini, dan juga korteks ini yang akan mengendalikan dari sistem-sistem yang sekompleks ini. Nah, lalu kemudian ada yang namanya central executive pusat sentral eksekutif ya. Di sini biasanya prefrontal kita, dari fungsi eksekutif itu ada fungsi yang namanya working memory. Working memory itu adalah memori yang digunakan untuk memanipulasi sebuah tindakan. Jadi ketika sebuah informasi itu masuk, dia akan dimanipulasi oleh working memory itu.
Jadi lalu kemudian ada namanya cognitive flexibility, lalu ada respon inhibisi itu oleh organ-organ ini ya, orbitofrontal cortex, lalu DLT-FT. Dan nanti dari cortex ini dia akan terkoneksi dari beberapa area-area yang lain seperti attentional network di posterior cortex, lalu kemudian di bangsal ganglia untuk kontrol aktif, lalu juga untuk bahasa itu di Wernicke area dan juga pemahamannya, dan juga dari limbik emosi. Ini yang berperan di emosi, amigdala atau hipotalamus itu akan berkoordinasi dari prefrontal, lalu juga untuk deklaratif memori di temporal lobe. Nah, ini deklaratif memori ini memori-memori yang sifatnya yang bisa diingat oleh kita ya. Jadi apa spasial episodik sebuah episode-episode dalam memori kita atau istilahnya dalam event-event kehidupan kita. Dan itu juga dipengaruhi oleh prefrontal cortex juga. Dan neurochemical arousal pathways misalnya ini dopamin, noradrenalin, serotonin, histamin, dan acetylcholine. Nah, itu semua akan nyambung kepada korteks. Karena itu korteks ini, prefrontal cortex ini juga salah satu yang berperan penting ya dalam jiwa kita. Dan ini memori ya. Kalau kita lihat tadi memori kita itu kan terbentuk harus dari organ-organ sensori terlebih dahulu. Jadi setiap apa yang kita lihat, kita dengar atau kita raba itu akan masuk ke organ sensori kita. Lalu perlu ini yang kita bilang kan proses yang working memory tadi. Jadi dia harus bisa meretain dan bisa memanipulasi dari informasi tersebut. Lalu kemudian informasi tersebut itu harus masuk ke dalam short term memory dulu, baru kemudian ke long term. Jadi kalau proses ini tidak terjadi, tidak akan terbentuk yang namanya memori. Nah, oleh karena itu proses ini dipengaruhi oleh atensi, kemampuan atensi kita dari prefrontal cortex tersebut, dan working memory harus jalan dulu sebelum kita bisa membuat memori yang jangka panjang. Dan kemudian di sini ini ya ketika kita mengulang itu kan kita bilang rehearsal itu kan dipengaruhi oleh central eksekutif ini yang tadi untuk memanipulasi data dengan working memory. Nah, kemudian karena rehearsal berulang nanti dia akan masuk ke long term store. Nah, di sini yang kita ngelihat ada yang explicit memory atau yang implicit memory. Yang explicit memory ini yang episodic memory ini biasanya event-event tertentu, kita ulang tahun, event-event yang menyenangkan ataupun menyedihkan itu bisa dimasuk ke episodic memory. Ada yang memori yang sifatnya semantik, pengetahuan yang kita baca, yang kita dengar itu akan masuk ke semantic memory. Lalu yang menarik adalah implicit memory unconscious ini yang mungkin dari teori Sigmund Freud yang dari teori Sigmund Freud ini yang kita bilang unconscious itu masuknya ke dalam sini biasanya memori yang sifatnya emosional ataupun sifatnya sebuah makna-makna tertentu. Contohnya framing, virtual representation system. Jadi mungkin dulu buat seorang anak ya buat itu adalah sebuah pengabaian, dan itu ketika dewasa arti-arti pengabaian itu sesuatu event yang sifatnya mirip secara emosional mirip atau secara makna kayaknya mirip gitu ya, itu akan mengaktifasi ini implicit memory. Inilah yang menariknya, dan bahkan implicit memory ini lebih terjadi lebih duluan gitu daripada yang explicit memory yang mungkin dimulai saat di atas 3 tahun. Implicit memory itu mungkin dimulai sudah dari sebelum 3 tahun. Sebelum memori kita juga refleks-refleks ini kan terbentuk karena implicit memory. Dan ini three network paradigm ini, paradigma 3 network ini yang penting perlu dipahamin ya di textbook psikiatri yang modern itu. Mereka melihat ada namanya default mode network, executive network, sama salience network. Intinya salience network ini ada di tengah. Dia yang bisa men-switch baik itu ke default mode DMN ataupun ke Central Executive Network CEN itu. Jadi DMN ini punya fungsi untuk self-reference, self-awareness, ataupun social cognition. Jadi istilahnya ngelamun ya. Jadi kalau kita nggak fokus ke dunia eksternal kita akan masuk ke default mode network. Jadi kita akan banyak lebih refleksi diri, kita lebih banyak ngelamun, kita lebih banyak berpikir, berfokus kepada isi pikiran kita. Itu tugasnya default mode.
network ini pada depresi biasanya dia akan lebih aktif development network. Jadi dia akan ruminasi mikir terus gitu ya, overthinking di dalam kepalanya karena development network-nya terlalu aktif. Nah, sedangkan eksekutif central network itu yang kebalikannya. Kita ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, misalnya kita ingin belajar atau kita sedang memperbaiki barang yang rusak. Nah, central executive network itu yang lebih dominan sehingga dia akan lebih memfokuskan kepada dunia eksternal kita. Nah, yang meregulasi itu adalah salience network. Ini dia akan ya ngepaskan gitu kan. Kita akan lebih banyak pakai yang development network atau yang lebih banyak ke executive control network. Nah, ini tugasnya salience network untuk membuka, untuk memilah informasi ini lebih banyak butuh untuk ke eksternal atau lebih banyak butuh ke internal. Nah, dua-duanya penting dan salience network ini yang menentukan itu. Dan ini kemudian stress and biological response. Jadi stres itu menarik ya karena sifatnya individual. Dia bisa fisik atau psikologis. Di sini contohnya ada ancaman, hilangnya relasi, pekerjaan, nggak ada uang, ada abuse ataupun burnout. Itu kita masukkan stres. Fisik juga kita kena penyakit berat, penyakit ringan atau penyakit berat. Karena stres ini sifatnya individual, jadi tergantung pemaknaan dari stres tersebut. Dan kalau kita lihat dari sel ya ini ilmu dari dulu sampai sekarang masih dipakai. Jadi ada stage 1 alarm reaction, lalu kemudian di alarm reaction ini muncul parasimpatis, lalu kemudian ada stage 2 resisten. Kalau misalnya stres itu berkepanjangan, dia akan berubah jadi sistem nervus yang otonom, dia akan pindah yang lebih kronis lagi, yang mengubah PA aksis ya, dia akan menjadi yang lebih ke sistem glukokortikoid. Lalu kemudian ketiga dia akan exhaustion. Ini kalau misalnya parah tuh ada perubahan neurobiologi otak. Dan ada perubahan neurobiologi otak itu yang nanti akan orang bisa jadi gangguan jiwa. Karena ada perubahan dari neurobiologinya. Jadi tidak cuma perubahan neurotransmitter aja, tapi memang sudah ada perubahan struktur dari otak. Di sini stres itu kan ada yang akut dan short lasting, itu biasanya dia akan aman atau yang persisten dan repetitif. Persisten dan repetitif ini yang berpotensi untuk jadi gangguan jiwa. Nah, ini kalau kita lihat ya, respon endokrin. Respon endokrin ini kalau tadi akut, stres yang sifatnya akut dia akan teraktivasi dalam hitungan menit atau jam. Kalau udah selesai stres itu ya sudah berakhir. Tapi kemudian kalau misalnya stres itu kronis dan dia gagal untuk coping, entah itu berkelanjutan atau mungkin itu repetitif, nah dia akan mengubah dari sistem otonom, dia akan ke sistem glukokortikoid sehingga ini HPA aksisnya ya. Jadi di sini awalnya itu kan ada event nih yang jadi sebuah masalah gitu ya, event. Lalu kemudian dia akan dibahas dalam yang tadi itu yang proses kompleks yang ada di seluruh otak itu ya. Kita memainkan korteks, mainkan striatum dan kawan-kawannya. Dia akan melihat bahwa apakah ini stresnya itu, apakah masalah ini nature-nya itu stressful atau enggak. Lalu kemudian kan dari korteks itu kan ada coping ability ya. Nah, kalau sudah berhasil ya sudah itu otak tidak akan melanjutkan itu ke kronis. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia akan mengaktifasi dari respon endokrin yang ini. Dia akan mengaktifasi dari CRH, ACTH dan adrenal kortisol ini. Lalu kemudian dia akan mengaktifasi pituitary gland. Lalu kemudian adrenal gland ya, yang ini yang khususnya yang sistem yang hormon yang glukokortikoid. Di sini nanti yang ini yang akan tidak baik ya kepada sel. Nah, jadi di sini dia akan ada gangguan dari daily cortisol, ritme dari kortisol harian pada chronic stress. Karena itu nanti kita bisa lihat kalau sebenarnya kalau kita lihat pada pasien skizofrenia, pasien depresi, bipolar atau gangguan cemas, mereka akan terjadi disrupsi atau gangguan dari kortisol hariannya karena mereka pasti akan beda dengan orang sehat karena sistem ini akan terganggu. Nah, kita akan lihat efek glukokortikoid kalau dalam akut itu kan sebenarnya dia antiinflamasi.
Lalu kemudian tapi kalau dia kronis, dia itu punya efek yang berbeda di genetik ya. Di sini kita ngelihat bahwa dia akan dia akan menghambat ini ya di nuklear faktor kappa beta, nanti dia tidak ada binding DNA, jadi ada downregulated dari beberapa protein-protein di otak, sehingga kalau di neuron efeknya dia akan terjadi kerusakan, terutama di hipokampus. Hipokampus itu adalah area yang sangat sensitif terhadap glukokortikoid. Ketika glukokortikoid di situ itu banyak, hormon di protein itu banyak, dan dia akan merusak hipokampus, sehingga hipokampus ini, jika hipokampusnya rusak, dia regulasi emosi akan makin rusak. Karena itu beberapa patofisiologi gangguan jiwa rata-rata ini ya, kerusakan di hipokampus ini makin kecil karena efek glukokortikoid yang kronis. Kemudian yang glia ini, sel glia ini dia akan aktivasi mikroglia. Mikroglia ini adalah makrofagnya ya, sel yang bagian untuk memakan kumannya kalau ada di otak. Lalu kemudian dia akan lebih aktif sehingga dia akan inflamasi gitu. Padahal di situ kan tidak ada kumannya, lagi nggak ada kuman, cuma dia lebih aktif di sel fagositnya ini, sehingga dia akan membentuk proses keradangan di otak tersebut. Dan juga astrosit ini yang bagian ngasih makan kepada sel itu akan menjadi problem juga. Dia akan bermasalah, jadi dia akan aktif juga. Astrosit ini ternyata di otak dia punya kemampuan yang mirip dengan antigen presenting cell juga, karena dia punya MHC1 dan MHC2. Lalu kemudian dengan aktivasi dari astrosit ini, dia juga akan menambah makin banyak proses-proses inflamasi itu terjadi. Dan ternyata dengan proses-proses dengan efek dari glukokortikoid tadi itu yang dia malah meningkatkan inflamasi. Kalau akut kan dia harusnya dia lebih menurunkan inflamasi, tetapi kalau kronis dia akan jadi proinflamasi. Nah, kemudian karena mediator radang itu meningkat, dan itu akan mempengaruhi mood dan kognisi di dalam diri kita. Nah, tadi proses di otak itu terjadi keradangan, dan neuronnya makin malah efek kerja neuronnya akan malah berkurang. Di sini kita lihat ya gimana sih kok sistem imun dan otak kita ini berinteraksi dan mengubah perilaku kita. Nah, ada 6. Jadi pertama, sitokin yang ada pada endotel ini, atau sitokin itu akan melewati brain barrier dan langsung akan masuk ke dalam otak. Nah, ini menjelaskan beberapa penyakit inflamasi. Orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit inflamasi kronis, mungkin autoimun ataupun cancer, nah, itu kan kondisi di mana orang itu akan memiliki dalam darahnya itu akan banyak sitokin proinflamasi. Itu akan masuk ke dalam otak sehingga terjadi keradangan dan orang jadinya rentan terhadap gangguan depresi. Itu yang menjelaskan. Satu, efek inflamasi dari metabolisme. Jadi memang metabolisme otak itu ketika dia hipermetabolisme sendiri itu akan menyebabkan inflamasi. Lalu infiltrasi dari peripheral immune cell itu kepada ke otak. Nah, itu karena tadi blood-brain barrier-nya agak longgar, jadi dia bisa infiltrasi ke dalam. Lalu keempat, efek dari antibody dari on the brain, autoantibody itu juga bisa muncul, bisa masuk karena awalnya karena proses inflamasi tadi kan renggang nih blood-brain barrier-nya, sehingga autoantibody itu juga bisa masuk. Lalu efek dari sel imun di meningens itu lebih aktif juga. Lalu kemudian imun sel atau sitokin yang memodulasi dari nervus vagus. Nervus vagusnya nervus 10, dia itu kan ada fungsi dari afferent dan efferentnya. Dia fungsi sensoriknya afferent, dia semua organ dalam kita, hampir semua itu diinervasi oleh sistem vagus ini. Dan ternyata dia ketika dia aktif ya, sel-sel imun atau sitokin yang
diinervasi oleh sel di nervus vagus kita, itu akan mengaktifasi dari nervus vagus itu tersebut, dan komunikasi itu akan lebih mengaktifkan lagi dari otak-otak fungsi otak tersebut, dan nanti otak ini akan dikasih perintah untuk mengeluarkan sel-sel di otak itu untuk mengeluarkan lagi dari sel-sel imunokompetennya tersebut. Jadi dia akan mengaktifasi juga sel-sel imun yang ada di otak kita. Jadi cukup kompleks ya. Jadi ada yang dimediasi oleh nervus vagus, ada yang dimediasi oleh sel-sel yang lain ataupun di dalam otak itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini pada gangguan jiwa itu sering terjadi pada gangguan chronic disease ya, tadi chronic inflammatory disease. Lalu kemudian in utero infection and maternal infection during pregnancy itu juga bisa. Itu juga karena itu orang-orang yang kena infeksi pada kehamilan itu beresiko anaknya kena gangguan jiwa itu ya. Entah itu neurodevelopmental disorder atau schizophrenia ataupun bipolar. Lalu kemudian childhood and adult infection itu juga banyak cerita kan, setelah orang kena DHF terus tiba-tiba masuklah gejala psikotik. Karena itu kan juga stres yang cukup besar. Lalu childhood adversity, misalnya orang waktu kecil pernah di-abuse ya, dipukul yang keras, pernah mengalami pelecehan ataupun pembulian ataupun semua kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya, ataupun kekerasan seksual, itu juga akan menyebabkan kondisi-kondisi inflamasi ini di otaknya. Lalu akut stres yang sangat besar atau chronic stress. Lalu juga ternyata pemaparan terhadap polusi udara itu juga mempengaruhi ya, sehingga polusi udara itu juga meningkatkan gangguan jiwa. Ini enggak? Ini kita akan bahas yang major depressive disorder dulu. Jadi ini menariknya ya, ada 4 perspektif dari major depressive disorder. Nah, di sini ada perspektif neurochemical, ada neuroendocrine, neuroanatomical, dan cognitive perspektif. Kalau yang neurochemical ini yang sering kita dengar yang monoamin abnormality, jadi semua turun. Jadi kalau kita lihat sistem monoaminnya turun, dopamin, serotonin, norepinefrin turun, dan karena itu kita kasih antidepresan yang dia bisa menaikkan dari monoamin ini. Ataupun ada glutamat ya, abnormality. Jadi ada problem di glutamatnya, oleh karena itu ada beberapa obat baru kayak esketamin itu juga bisa kita gunakan. Itu kan karena dia memodulasi sistem dari glutamat tersebut. Ada juga GABA abnormality, karena pada depresi sering ada kecemasannya juga karena ada problem di GABA-nya. Karena itu kan beberapa obat-obatan tuh diharapkan menyasar juga ke GABA ini, karena itu awal-awal kan kita kasih yang golongan-golongan benzodiazepin ya, yang bisa memanipulasi GABA ini, karena ternyata dengan penggunaan benzodiazepin di awal menurunkan kecemasan itu akan menurunkan juga gejala-gejala depresi. Dan kalau neuroendocrine perspektif kita bisa lihat ada gangguan imunologis tadi, ada inflamasi, ada HPA axis abnormality, ada juga problem-problem dari ini vasopresin, oksitosin, melatonin. Melatonin kan tidur, oksitosin kan untuk attachment, untuk hubungan kita satu sama lainnya. Vasopresin juga. Di sini neuroanatomical perspektif kita bisa lihat ternyata ada tadi ya, karena proses inflamasi kronis, stres kronis tadi itu akan menyebabkan dari apoptosis dari sel neuron sehingga gray matter volume reduction. Terus ada lesi white matter, juga ada abnormalitas dari konektivitas, dan juga ada perubahan aktivitas saat tidur ya, ataupun saat dia melakukan sesuatu ada perubahan. Oleh karena itu nanti kita bisa melihat kalau dari klinis pasien beberapa ada yang mengalami ada gangguan di kognitifnya, ada gejala neurokognitif. Kalau kita belajar gangguan mood itu kan ada 4 domain gejala besar ya, ada mood, ada psikomotor, ada neurokognitif, ada neurovegetatif. Itu ada gangguannya 4 itu kalau ada gangguan mood, dan biasanya harus ada 4-nya.
Dan di sini ketika ada ini kita bisa ngelihat di psikomotornya mungkin jadinya lambat dan juga secara neurokognitif dia juga jadinya mikirnya lambat. Kita bisa lihat di arus pikirnya yang lambat ataupun psikomotornya yang retardasi yang sangat-sangat lambat gitu. Jadinya kayak nggak ada tenaga gitu. Kita lihat orangnya kok malas gitu ya, ekspresinya juga nggak ada. Terus kita bilang orang ini malas. Padahal itu ada perubahan dari neurobiologinya yang kayak gitu kan perlu dikasih obat. Di situ ketika kita lihat kok ada pasien depresi yang mungkin benar-benar lambat sekali, ngomong juga lambat, ngomong ketika kita ajak wawancara dia suka ngomong, "Apa Dok? Maaf," gitu. Bukan berarti nggak dengerin kita ya, mungkin memang proses pikirnya sedang lambat kayak itu. Sehingga ketika kita melakukan psikoterapi pun, itu akan menjadi kurang maksimal, sehingga kita perlu ngasih obat dulu untuk me mengembalikan, neurotransmitternya dan juga mengembalikan, ininya ya, apa, fungsi biologisnya diperbaiki dulu baru kita bisa masuk ke psikoterapi gitu. Nah di sini, kita lihat juga ada kognitif perspektif. Kalau kognitif perspektif ini ada hot kognitif sama cold kognitif. Jadi ada dua. Kalau hot itu dipengaruhi emosi biasanya. Kalau yang cold itu dia tidak dipengaruhi emosi. Jadi fungsi kognitif kita itu ada dua. Jadi memang karena itu kan istirahat cukup. Karena itu kan tes kognitif itu bagusnya dalam kondisi yang prima, istirahat cukup, tidak sedang sakit berat, supaya kita bisa ngelihat komponen dari kognitif itu secara objektif. Karena ada yang hot kognitif ya, hot kognitif itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional kita. Kalau cold ini kan misalnya atensi, fungsi eksekutif, memori itu kan tidak terlalu dipengaruhi oleh fungsi emosional kita. Karena itu dibilang cold. Nah, kalau hot itu yang dipengaruhi oleh emosi kita. Contohnya bias, terus habis itu reward processing, motivasi. Nah, itu kan sangat dipengaruhi oleh emosi kita. Nah, pada depresi itu ada perubahan di sini, dua-duanya terpengaruh menurun. Nah, karena itu kita melihat bahwa, oh ternyata ada orang itu tensinya menurun pada orang depresi ya, gangguan mood dan sering orang itu datang ngomong ke kita, "Dok kayaknya saya ADHD deh, karena saya nggak bisa fokus." Nah, padahal kan ADHD harusnya kan dia dari kecil ya. Nah, banyak tuh pasien kita ngomong bahwa, "Oh ya saya ADHD Dok," padahal itu mungkin gejala dari kognitif dari depresi. Nah, kita lihat bahwa penggunaan obat itu bisa itu akan menurunkan bottom up influence ya. Bottom up influence itu nanti yang dari sistem striatum ke korteks yang tadi ya kalau kita belajar tadi. Itu obat itu fungsinya di tempat yang lain, sedangkan psikoterapi itu top down-nya gitu. Jadi dia akan pengaruh dari hot cognition-nya. Sehingga dua-duanya ini sangat bermanfaat ya, terapi di bidang di psikiatri itu ada psikoterapi, ada yang non medikamentosa, ada medikamentosa dengan cara kerja yang berbeda ternyata. Karena itu dua-duanya itu penting dan melengkapi. Psikoterapi juga penting dan juga obat juga penting karena dia menyasar di area yang berbeda. Nah, bagaimana dengan bipolar? Nah, bipolar ini sangat berbeda dengan depresi yang MDD karena kan berarti kita bermain pingpong ketika oh dia ada depresinya kita kasih antidepresan terus nanti naik jadi manik nanti kalau udah manik kita pukul lagi ke bawah biar jadi kayak pingpong gitu. Ternyata dia seperti itu karena neurobiologi dari gangguan bipolar ini dia agak berbeda karena dia sifatnya di hiperaktivitas. Kalau dulu teorinya kindling itu kayak kejang ya. Dari sini kita lihat bahwa awalnya itu ada disregulasi imun dulu. Ini terjadinya kayak tadi ya, dari kecil ataukah dari genetiknya seperti itu, ada infeksi dari ibu, lalu kemudian ada abnormalitas dari white matter. Nah, kemudian ada gangguan di limbik. Nah, karena ada diskonektivitas sehingga ada ketidakseimbangan fungsi neuron di situ sehingga bisa overaktivitas. Nah, kuncinya dari bipolar ini overaktivitas, bukan hipoaktivitas dari MDD. Kalau MDD dia hipoaktivitas. Tapi kalau
di bipolar dia hiperaktivitas. Nah, nanti kita lihat bedanya di mana. Nah, di sini ada hiperaktivitas. Kalau di manik itu dia berawal dari limbik ya, hiperaktivitas dari limbik ini. Ini ya, dari VTA, ventral tegmental area yang di otak tengah kita. Dan ini esensi. Nah, di sini dia akan mengaktifasi dari ini nih, yang thalamus dia akan ke salience network dan sensory motor network. Jadi dia akan ada hiperaktivitas di daerah salience network dan ini sensory motor network sehingga afeknya akan meningkat dan psikomotornya akan meningkat. Karena itu dia akan lebih banyak ke sentral eksekutif ya. Jadi dia akan lebih banyak ke pengen ngerjain banyak ide, banyak banyak aktivitas, kalaupun ada tenaganya berlimpah-limpah gitu ya, dan dia pengen melakukan aktivitas A dan B itu nggak capek-capek ya, itu karena salient network dan sensory motor networknya itu dia aktif banget, jadi dia akan berfokus ke eksternal dan dia akan pergi kemana-mana. Sedangkan di sini kita lihat kalau yang di depresi bipolar dia itu yang diaktifkan adalah daerah DMN-nya. Yang ini yang daerah nukleus yang retikularisnya, yang belakangnya VTA itu tuh nanti yang lebih aktif. Nah, ketika dia aktif, dia akan menaikkan yang DMN-nya, sedangkan yang lainnya tidak, gitu ya. Yang salient network atau sensory motor network pada di otaknya itu enggak diaktifkan, yang diaktifkan DMN-nya. Tadi karena DMN-nya itu aktif default mode network, kalau tadi kita ingat kan default mode network untuk self referensial, untuk ngelamun dan untuk mikir. Nah, dia itu akan banyak akan hiperaktivasi di situ sehingga dia akan makin banyak gejala depresinya gitu. Karena itu kan sering memikirkan masa lalu, sering memikirkan kegagalan karena yang diaktifasi yang DMN-nya itu. Oleh karena itu sangat berbeda. Kalau tadi MDD dia menurun, kita akan kasih antidepresan, sedangkan kalau ini bipolar kita kasih antidepresan, dia akan dia akan jadi manik. Karena itu hati-hati dalam penggunaan antidepresan, meskipun ini dua dari bipolar itu kan kita boleh ngasih antidepresan asalkan dibarengi dengan mood stabilizer. Nah, karena patofisnya berbeda. Kalau depresi pada bipolar itu dia hiperaktivitas dari DMN. Jadi karena emang hiperaktivitas dari daerah ini nih, RNI, reticularis nucleus ini, yang dia ada di mesencephalon, di sini dia akan naik ke atas ini. Dia akan mengaktifasi dari DMN. Jadi satunya hiperaktivasi, satunya menurun kalau MDD. Karena itu nanti obatnya adalah mood stabilizer yang biasanya golongan anti kejang ataupun antipsikotik paling banyak. Nah, kalau skizofrenia ini sudah sangat banyak ya teorinya. Yang berkembang adalah teori dopamin, karena di sini jaras dopamin itu kan ada yang jaras mesokorteks, mesolimbik, ada yang jaras dia ke nigrostriatal, ada yang dia jarasnya ke yang ini ya yang hipotalamus ini. Nah, di sini ada tuberoindividulat. Nah, kalau kita lihat di sini kan kalau yang satu ini kalau yang mesolimbik ini kan yang menyebabkan gejala positif. Dia dari ventral tegmental area ke nukleus accumbens. Nah, ini hiperaktivitas di sini ada gejala positifnya. Sedangkan kalau yang ini yang kedua mesokorteks ini dari VTA ke ventromedial prefrontal cortex itu yang berperan dalam fungsi afektif perasaannya dia. Nah, karena itu ketika ada gangguan ini kita bisa lihat ada affective blunting. Nah, uniknya kalau yang di mesokorteks itu dia menurun. Kalau yang gejala positif kan hiperaktivitas. Jadi di skizofrenia itu ada ketidakseimbangan. Jadi ada yang meningkat dopaminnya di mesolimbik, ada yang menurun di mesokorteks. Sehingga dia muncul ada gejala afektif ya.
Di situ juga di DLPFC juga di sini dorsolateral prefrontal cortex untuk fungsi eksekutif kognisi. Nah, itu ketika ada penurunan di situ di skizofrenia, dia terjadi gejala-gejala negatif. Nah, sedangkan di sini kita lihat substansia nigra. Di sini kan kita belajar kalau belajar teman-teman sejawat neuro kan ini belajar untuk Parkinson di sini. Nah, ini mau nggak mau juga ketika kita menggunakan antipsikotik yang dia berperan di D2 ya. Ketika kita turunkan obatnya, kita pakai obat D2 blocker, itu nanti akan terjadi efek samping dari ekstrapiramidal. Bisa jadi gejalanya Parkinsonism. Nah, atau yang keempat ini intubular, jadi hipotalamus ke anterior pituitary. Jadi sebenarnya di sini itu dia mengeluarkan prolactin inhibiting factor. Nah, ketika kita kasih antipsikotik, kita blok sehingga tidak ada lagi prolactin inhibiting factor, sehingga prolaktinnya itu diproduksi. Gitu. Sehingga banyak itu kalau pada laki-laki jadi ginekomasti, kalau pada perempuan ada galaktorenya, padahal dia tidak punya anak, lalu kemudian dia bisa mengeluarkan ASI. Nah, kalau karena itu ini yang perlu kita pahami dalam penggunaan obat antipsikotik ya. Ini mungkin teorinya lebih banyak ya. Nah, ini contohnya kenapa kok mereka menariknya skizofrenia ya. Ternyata kita perlu paham juga ya, orang skizofrenia itu ada problem di prefrontalnya tadi ya. Sehingga dia sulit untuk meregulasi emosi dan impulsnya. Sehingga dia mudah untuk agresif. Nah, karena ada gangguan di otak tersebut ya dari amigdala, striatum, brainstem, sehingga kemampuan decision making, social emotional information processing-nya dia itu bermasalah, terutama di prefrontal tadi. Nah, sehingga sulit tuh susah untuk dia akan melakukan aggressive behavior dan akan cenderung disinhibisi, sulit untuk menahan. Inhibisi kan kemampuan seseorang untuk menahan impulsnya. Nah, lalu kemudian ada juga social cognition. Jadi ada fungsi kognitif terbaru itu adalah social cognition. Itu juga sekarang masuk ke domain neurokognitif. Jadi social cognition ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami pikiran atau perasaan orang lain, untuk memprediksi ya, bukan untuk membaca pikiran, tapi untuk memprediksi. Nah, kemampuan itu bermasalah pada orang dengan skizofrenia. Jadi mirror neuronnya itu bermasalah semua. Dia tidak berkembang, tidak seberkembang orang-orang yang lain, sehingga mereka ada masalah dalam memahami, membaca pikiran atau perasaan orang lain atau membaca ekspresi wajah ini. Makanya sering orang skizofrenia punya gejala-gejala kayak ide referensi ataupun paham referensi. Jadi misalnya kok kayaknya saya dibicarakan ya sama orang tersebut. Karena dia melihat mungkin orang itu sebenarnya cuma melirik aja secara biasa. Tetapi ketika karena dia bermasalah di social cognition, dia melihat oh ternyata mungkin dia persepsikan tatapan seperti itu adalah tatapan yang kayaknya mau memangsa dia atau mau membicarakan dia. Karena itu sering terjadi itu di schizophrenia karena ada gangguan ini. Lalu formal talk disorder kayak misalnya asosiasi longgar, kenapa kok dia nggak nyambung gitu ya, bisa inkoherensi. Nah, itu ternyata kompleks ya. Harus ada genetiknya dulu. Biasanya orang-orang yang skizofrenia dengan gangguan proses pikir ini, mereka itu waktu premorbidnya sebelum sakit itu ternyata kemampuan komunikasinya nggak bagus gitu. Nah, itu kan ternyata dari disbindin, neuroglin 1, G72 itu kan mempengaruhi glutamatergic transmission. Jadi kemampuan komunikasi awalnya itu sangat menentukan. Ya, ketika dia terjadilah skizofrenia ini, makin parahlah area Wernicke ya. Area Wernicke kan area untuk comprehension. Nah, itu bermasalah sehingga muncullah formal talk disorder yang tadi gangguan proses pikir yang ada di skizofrenia. Jadi kalau kita lihat tidak semua orang skizofrenia ada gangguan formal talk disordernya ya, gangguan proses pikir. Ketika ada gangguan proses pikir ini sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kita karena ketika ada ini maka proses psikoterapi itu akan terbatas.
Berbeda kalau misalnya pasien-pasien schizophrenia atau psikotik yang tidak punya formal talk disorder, mereka akan lebih mudah ketika kita dalam proses psikoterapi karena dia komprehensinya lebih bagus, sehingga psikoterapi bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau seperti ini lebih sulit untuk memulai psikoterapi karena pemahamannya dia sudah terganggu di area awareness-nya. Nah, ya itu dari saya. Jadi tiga gangguan jiwa yang terutama kita belajar bersama patofisiologinya. Kemudian saya akan mengenalkan adult learning process ini, dokter-dokter sekalian, Prof dan senior-senior sekalian. Jadi ini menarik ketika saya ikut NNCI itu, mereka mengusung adult learning principle. Jadi adult learning ini prinsip pembelajaran yang bermotivasi dari internal dan tujuannya untuk pengembangan diri, berasal dari experience hidup ataupun knowledge hidup, goal oriented, lalu relevansi oriented, praktikal, dan juga respect. Jadi di sini jadi banyak istilahnya ini sifatnya dari internal dan kita bisa belajar sendiri dan kita bisa mengembangkan diri sendiri di situ. Nah, yang di sini yang mau saya kasih itu ada satu ya. Tapi kayaknya ini tidak bisa saya kasih karena ini butuh breakout room, sehingga saya mau kasih yang lain. Saya mau share screen sedikit tentang ini, epigenetik and trauma. Kita akan melihat belajar bersama tentang epigenetik and trauma. Nah, harapannya kita akan lebih interaktif ya di sini. Kita akan membahas satu kasus vignette. Mungkin saya minta tolong satu orang untuk membaca ya, dokter sekalian yang ada di sini, untuk membaca dari kasus ini. Kita akan belajar bersama dari kasus ini. Mungkin monggo silakan dokter yang bisa untuk open voice atau open cam untuk baca ini sedikit. Silakan. Saya bacakan Dr. Krisna. Oh iya, silakan dok. Yang mana ini? Review carries on your team. Identifying data. Miss B is a 27 tahun, single Caucasian female. Ini lagi berarti perempuan putih ya. HS graduate ini apa ya? Who is homeless, unemployed, and receive financial support from SSDI. Chief complaint as well as some pins. Terus Miss B is charter history of schizoaffective disorder, bipolar disorder, depression, PTSD, personality disorder, NOS, cluster behavior, substance use disorder, maafin Munchausen and anxiety disorder, and she has a history of many prior episode of engagement of foreign object with subsequent medical and psychiatric hospitalization. She has had multiple recent encounter in the psychiatric emergency room, the psychiatric consult, service or medical hospital, and the inpatient psychiatric dream. 1 week ago, she was discharged to local transitional housing facility. She reports getting there and then freaking out to all the people around. As in a previous episode, she described being unable to calm herself down after the initial trigger. She subsequently swallowed a handful of paper clips of her caseworker desk out of frustration. She denied that this was a suicide attempt. Rather, she said, "I was so freaked out. I just didn't know what else to do." She was medically cleared and then transferred to psychiatric ER.
On approach, Miss P was observed resting comfortably in bed with one by one sitter at the bedside. She denied all specific complaints and wondered if it will do any good to back the psychiatric hospital. I feel pretty good now, Doc. She wishes to go to a different shelter bed and then follow up in her DBT program on Monday. She rates her mood presently as okay. 5/10 with 10 being worse mood. She stated that she always hear voices, but they are too bad at present. They are just laughing in the background, telling me to bang my head or jump out the window. She denies any current SI or HI. She also remain interested in increasing clozapine as she report that she had decreased AH and SI on clozapine 500 milligram BOQHS in the past. Medical clozapine, lithium, trazodone. Past psychiatric history. Remaining for many, over 20 prior psychiatric hospitalization for foreign body injection and remotely for cutting. Stop cutting in 2007 after incident where she accidentally cut her hand more serious than intended. Past medical history is significant for many prior intervention relating to cutting and injection, including laparotomy. Family history: father died from accidental overdose, history of substance dependence and unspecified psychiatric illness. Mother with history of bipolar disorder, currently reside in rest home. Social history: the patient was born in small urban city in New England. Her father died of overdose when she was less than a year old. Her mother was drinking heavily at the time, was unable to care for her and give her up for adoption when she was 2.5. She lived with her aunt until she was 8 years old when she was removed from the household by Childhood Protective Services due to allegation of abuse. She then lived in the regional facility the rest of her childhood. She graduated high school and then moved in with her boyfriend, who she met in the same residential facility, then have had an on-off again relationship ever since. She has had intermittent employment through the year, but has lost most job due to difficulty maintaining performance following argument either with her boyfriend or with people at work. She described this episode as, once I get revved up, I just can't calm back down. Itu kan. Dia macam-macam ya. Dia ada riwayatnya schizoafektif, bipolar, depresif, semua diborong ya sama Iya, sama iya. pasiennya ini ya. Dia apa? Background keluarganya ya dokter ya. Dia datang karena ini ya makan seperti itu. Nah ini kan sering banget juga terjadi yang kita pasien-pasien kita kan banyak tuh ke IGD makan jarum pentul, makan ini, makan itu ya. Nah itu karena dia lagi emosional aja. Padahal kalau kita tanya apa dia ada keinginan mengakhiri hidup, nggak ada. Nah, ternyata dia sudah jalankan DBT, dialectical behavior therapy. Jadi ini terapi untuk gangguan kepribadian ambang ya utamanya. Dan di sini dia obatnya ada clozapine, lithium, sama trazodone. Dan memang dia banyak cuttingnya. Dan memang kalau kita lihat ini ya sosial historinya memang secara biologis ibunya juga ada kayaknya ada adiksi. Terus habis itu bapaknya juga ada gangguan jiwa dan juga secara perkembangan juga kayaknya nggak bagus juga karena itu kesannya ada beberapa kondisi masa lalu adverse self eventnya. Kita lihat dari sini. Ini ada pertanyaan diskusinya ya. How would you normally think about this case on your team? Ini kasusnya tentang apa sih gitu? Kalau misalnya kita mau tanyakan ya, ini tentang apa gitu? Ya, ada yang punya pendapat saudara sekalian?
Ini kasusnya ini tentang apa sih yang muncul di pikiran kita ketika kita dengar kasus kayak gini. Mungkin boleh kembalinya boleh dokter. Karena kasus ini cukup banyak nih datang ke IGD tiba-tiba nelan ini nelan itu. Yang punya pendapat mungkin. Ya dok, mungkin izin dokter. Ngomong ini dokter siapa dok? Dengan Elvira dokter. Oh ya silakan dokter Elvira. Ya izin dok, mungkin kalau dari gambaran kasus yang tadi, mungkin kalau dari yang terlihat ada dari gangguan proses pikirnya, serta mungkin tadi ada juga halusinasi auditoriknya juga ya dokter. Mungkin boleh lihat lagi ya dok. Ada gejala freaking out tadi mungkin ya dari moodnya juga ada gangguannya dok, cuma mungkin di sini kurang dieksplor juga ya dok. Terus ini ada menelan paperclip tapi dikatakan bukan dari suicide attempt, mungkin dari gangguan pikirnya juga bisa. Dan dari moodnya ada 5 ya dok, berarti mungkin bisa dikatakan saat itu masih cukup baik dari moodnya. Berarti mungkin perbuatannya tindakannya bukan dari komponen moodnya, tapi mungkin dari psikotiknya seperti itu dokter. Mungkin sekian. Terima kasih dokter Vivi ya. Ini memang kasusnya menarik ya. Kalau kita lihat kayak gini kan mungkin ya bisa jadi karena psikotiknya ya, bisa jadi disuruh atau mungkin karena ini. I was so freaked out, I just didn't know what else to do. Jadi dia langsung aja jalan pintas karena bingung, udah makan aja paperclip. Nah ini kita bilang sebenarnya impulsif ya. Karena itu kan kalau kita ngelihat case by case, kita perlu lihat ini apakah ini karena memang keinginan suicide ataukah ini impulsivitas karena dia ngerasa nggak ada lagi yang bisa, nggak tahu jalan keluarnya gimana, terus dia bingung supaya meredakan emosinya, mungkin cara tercepat buat dia adalah makan paperclip sehingga dia seperti itu. Ini impulsivitas. Nanti kan domainnya lain tuh. Kalau impulsif tadi terus-lateral, tapi kalau misalnya kita lihat kayak ternyata karena halusinasi misalnya. Halusinasi kan beda yang kita sasar obatnya. Tapi ternyata karena misalnya karena keinginan bunuh diri. Kalau keinginan bunuh diri kan kompleks, bisa macam-macam nanti kalau kita bilang neurobiologinya. Nanti kan yang kita sasar terapinya akan beda. Terima kasih dokter Vivi. Nah, kita akan lihat video sebentar. Mungkin bisa bicara. Hypothalamic pituitary Suaranya adrenal kedengaran axis, ya, which dokter? results in the Kalau release of kedengaran, coba kasih cortisol jempol dong. in the body, which has a variety of adaptive effects in the short term and is not terribly adaptive in the long Kedengaran term. ya? Suara So to keep video. this response short and sweet, there are negative feedback systems in the brain that serve to truncate the response, which terminates the cortisol release from the adrenal gland and resets the system for the next stressor. In certain clinical populations, this system can actually go awry, and so the example that we will talk about is what we see in patient populations that have been exposed to early life trauma or stress. In these adult patients, we see that the same type of stressor, while it activates the HPA axis and results in cortisol release, there's a lack in the negative feedback mechanisms. And so what happens is you get this prolonged and more intense cortisol response, and the system has difficulty resetting. And it's this prolonged hyperarousal state that's thought to relate to the increased risk we see for borderline personality disorder, PTSD,
and some affective disorders in patients that have experienced early life trauma or neglect. And this is really a fundamental question in psychiatric neuroscience. How does an early life experience like trauma or neglect biologically program a circuit in a clinically relevant way that lasts throughout the lifespan of the person? And yet, despite being a critically important question, it's actually really hard to answer in humans. We're so psychosocially complex that isolating the biological mechanisms is not an easy task. And so Michael Meaney's group decided to jump to a different species that's arguably a little simpler from the psychosocial perspective, and that was by looking at rat maternal behavior. And so his group started off with a very simple question, which was, is all rat maternal care created equally? And it turns out it's not. There's actually a normal distribution of maternal care in rodents. And you might ask, how does a rodent show that it loves its little rodent children? And it turns out that licking and grooming is how rat moms show that they really love their rat pups. And so what his group found is that while most rats are sort of good enough mothers, there are two extremes in the licking and grooming categories. One, which are these amazing, wonderful rat mothers who just love their pups like gangbusters. And then there's sort of this other extreme of the spectrum, which are these sort of sad, not so caring mothers that really only sporadically lick and groom their pups. So a high licking and grooming experience with lots of love on one extreme, and a low licking and grooming experience on the other extreme. So what do these babies actually look like? Well, much like the human condition, in the loving, high licking and grooming environment, we see low stress reactivity, so a system that's able to react to stress but then reset. And in this low licking and grooming group, we actually see this increased stress reactivity, prolonged corticosterone responses, and just overall difficulty truncating that response. So very much like the human population that we talked about earlier. So now the question becomes, is it actually the experience that's programming the stress system in these animals? And so there's two experiments that were done to really get at that question. And the first is sort of these classic cross-fostering experiments, which are like little rat adoption agencies. So when you take the newborn pup from the low licking and grooming mom and have her adopted by the high licking and grooming mom on the first day of life, we find that she ends up looking a lot like the biological children of the high licking and grooming mom, and vice versa. So taking a high licking and grooming pup on the first day of life and giving her to this low licking and grooming, not so caring mom, we see the phenotype of the low licking and grooming offspring. So that's one piece of evidence, but Meaney's group actually took it a step further and wanted to show that it's actually the tactile experience and not something else about the environment of being with the high LG moms. And so they did an experiment using paintbrushes to actually mimic the experience of being licked and groomed. So you can imagine some poor graduate student sitting in the vivarium for the entire first 7 days of life with a paintbrush trying to do this experiment. But the results are really exciting, and that's that simulating the high licking and grooming environment, these are my paintbrushes, in a low LG pup for the first 7 days of life recapitulates the high LG experience. And so you see as adults, those rats have lower stress reactivity, and vice versa, taking a high licking and grooming pup and only giving them a little paintbrush love recapitulates the low LG phenotype with this heightened stress reactivity. So what these experiments tell us, what this poor graduate student in the vivarium with a paintbrush is leading us to, is the point that experience matters. And this is probably not a shock to the clinical audience. But now, using this model system, we actually get to the really cool part, which is, how does this work? And to answer that question, we go to the neuroanatomy. So what do the brains of these animals look like?
So here again, we have the low LG animals on the left and the high LG animals on the right. And you can see my incredibly sophisticated artist rendering of hippocampi in both of these animals. So Meany's group decided to look at glucocorticoid receptor expression in the hippocampus. So glucocorticoid receptors are those that actually sense these stress hormones and thus are well poised to regulate neural responses to them. And what they found was that in the high LG animals, you saw a high density of glucocorticoid receptors in the hippocampus. In contrast, in the low LG animals, they saw a much sparser distribution of glucocorticoid receptors in the hippocampus. And why do we care about this? We care about this because the hippocampus projects to the master regulator, the H and the HPA axis, and actually provides that negative feedback. And it's been shown that this high density of glucocorticoid receptors is associated with a very robust negative feedback response, whereas the low density of glucocorticoid receptors is associated with sort of a wimpy negative feedback response. And so these feedback responses make a lot of sense when we think about the phenotypes of the animal. So this high stress reactivity in the low LG animals because of a wimpy negative feedback response versus low stress reactivity in the high LG animals with this very robust, tightly regulated negative feedback response. And so now we get to the final piece of the puzzle, which is how do we get from this early life experience to glucocorticoid receptor expression? And this is where the epigenetic part comes in. So Meany's group decided to take a look at the glucocorticoid receptor gene and specifically the epigenetic decorations on the promoter region. And what they found was that at birth, everybody's promoter is heavily methylated. And if you remember from the first segment, heavy methylation of the DNA is associated with low transcriptional activity. So what impact does early life experience have on these epigenetic markers? Well, in the low licking and grooming animals, this promoter remains methylated for the life of the animal. And so this heavy methylation is associated with low transcriptional activity, low glucocorticoid receptor expression, and low negative feedback to the HPA axis. In contrast, high licking and grooming actually causes a demethylation event at this promoter, removing the obstacle to the transcriptional machinery. Transcription factors like NGFIA are now able to bind. You get robust transcription of the glucocorticoid receptor, high expression in the hippocampus, and tightly regulated HPA responses. So lastly, I'll just tie this back to the clinical population by mentioning that there have been studies done now in humans with postmortem brains looking at epigenetic signatures of the GR gene and expression in the hippocampus, and they essentially recapitulate the findings that we've described for the rat. So in human beings that have been exposed to trauma or early life neglect, we find heavily methylated promoters, low GR expression, which correlates with the phenotype of poor negative feedback and high stress reactivity, whereas controls that have had no trauma show demethylated promoters, high gene expression, and efficient regulation of the stress system. So the take-home points are one, that experience matters, that experience shapes our brains, but two, that the study of epigenetics helps us understand how that process occurs on a biological level, and better understanding this system allows us to develop novel therapeutic targets and therapies that will help our patients. Makasih. Nah, itu tadi menarik ya. Experience matter dan juga ada perubahan epigenetik. Kita lihat, oh ternyata yang kronis itu tadi dari peneliti. Jadi menariknya NNCI ini dari penelitian jurnal, artikel itu diubah menjadi video yang menarik kayak tadi. Ternyata kan dikasih brush aja ternyata bisa membuat stress levelnya si
tikusnya itu menurun, padahal bukan licking and grooming dari tikusnya, tapi ternyata ketika dimanipulasi dengan cara brush itu ya, dengan sikat itu ternyata efeknya mirip tuh, low stress level gitu ya. Dan ternyata experience itu matters, dan juga nanti dia akan jadi itu tadi ternyata di hipokampusnya glucocorticoreceptornya yang low stress itu lebih tinggi, karena kalau GR-nya tinggi feedbacknya makin rendah gitu kan. Feedbacknya makin tinggi kalau glucocorticoreceptornya makin banyak. Dan di situ juga ternyata pada yang kondisi trauma atau experience-nya tidak bagus, high stress itu metilasinya tinggi di gennya GR itu, sehingga dia tidak punya glucocorticoreceptor yang banyak. Nah, itu menarik nih, karena ternyata early abuse atau neglect itu bisa mengubah brain. Itu yang terjadi pada manusia, jadi ada disregulasi dari HPA aktif. Dan tadi kita lihat borderline personality disorder terjadi karena itu ya. Kita lihat ada trauma atau neglect atau early abuse pada masa kecil, sehingga mengubah neurobiologinya, sehingga terjadilah perubahan-perubahan yang ini tadi. Ada perubahan emosi dan rentan terhadap gangguan jiwa. Nah, ini mungkin nanti kita bahas aja ini biasa ada pertanyaannya nih, second discussion di rubrik ini nanti biasanya. Nah, nanti di sini ada ini nanti ada lagi nih, ada beberapa video epigenetic in psychiatry. Nanti kalau bisa ngelihat sendiri di sini ya, nanti bisa ini free dan nanti bisa dipelajarin. Dan nanti terakhir ada video-video yang bagus ya tentang gen dan juga epigenetik, dan juga artikel-artikel yang bisa dibaca gitu tentang penelitian-penelitian tadi. Ini menarik nih. Nah, oke. Saya kembali lagi ke kayaknya udah selesai deh. Ya, mungkin gitu. Jadi dari sini kita belajar bahwa ada NNCI ini salah satu platform yang kita bisa belajar neuroscience dari psikiatri itu lebih banyak gitu ya di sini, dan banyak juga pertemuan-pertemuan yang sifatnya online gitu ya, yang dengan orang-orang seluruh dunia. Cuma memang masalahnya kita ngikutin jam Amerika. Jadi memang waktu dulu saya ngikutin itu yang awal-awal brain 1 tahun, NPIP itu emang jamnya jam-jam ekstrimnya kita di sana jam 3 sore, di kita jam 3 pagi gitu. Jadi dulu sempat saya ikutnya gitu selama 1 tahun gitu. Dan juga ada namanya Not Grand Round, itu juga pertemuan tiap awal bulan, itu juga ketemu obat-obat baru, prosedur-prosedur baru di bidang psikiatri. Itu masih tidak terlalu ekstrim, itu masih jam 11 malamnya kita. Itu kalau misalnya teman-teman ada bisa tanya ke mungkin dokter-dokter sekalian tertarik, juga bisa ikut mau update ilmu tentang psikiatri atau neuroscience psikiatri, bisa di situ. Nanti ada Not Grand Round juga, kita bisa ketemu sama orang-orang di seluruh dunia tuh tentang obat-obat barunya bipolar, tentang prosedur baru. Itu menarik, dan itu semua free, dan kita bisa ada breakout room, dan juga bisa punya kenalan dari orang luar negeri di sana ya, psikiater atau medical student di sana, sehingga kita bisa saling bertukar ilmu. Mungkin demikian dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Dr. Dimas. Ya, super sekali Dr. Krisna atas pemaparannya 1 jam lebih sekian ini. Banyak hal baru tentunya yang kita pelajari daripada yang disampaikan Dr. Krisna tadi. Tentu sepertinya dokter-dokter yang hadir di sini sepertinya sudah punya banyak sekali pertanyaan ini. Monggo mungkin ada dokter atau rekan-rekan yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada Dr. Krisna mungkin? Boleh saya tanya, dokter? Boleh, silakan dokter. Ini tadi kan mungkin ada itu pernah dengar atau ya tahu kalau di negara-negara yang mataharinya enggak terlalu banyak itu, yang di iklim-iklimnya yang mendekati
kutub-kutub itu katanya kan apa namanya banyak depresi, banyak gangguan di psikiatrinya itu. Kalau secara apa namanya biologisnya itu bagaimana Dokter Kresna? Mungkin itu matur nuwun. Baik, terkait seasonal affective disorder mungkin Dokter Krisna ya. Iya, heeh. Ya, terima kasih Dokter Iqbawan. Ini pertanyaan bagus dan sulit ini. Ya memang seasonal affective disorder. Jadi ternyata jam biologis kita itu tergantung dari cahaya gitu ya. Itu kan ada tuh nanti regulasi tidur bangun kita itu kan tergantung dari hormon melatonin. Jadi kalau misalnya ketika kita ada matahari itu ketika dia ada matahari eh, nanti ada jam melatoninnya itu akan keluar relatif pada malam gitu. Sehingga nanti ketika kan misalnya matahari kan cuma sampai jam sekian ya. Nanti ketika nggak ada matahari, nanti dia akan modenya melatoninnya itu akan tinggi dan kita akan cenderung tidur tuh di situ, Dok. Jadi sehingga nanti siklus tidur itu akan bagus gitu kan. Sehingga tidak siklus tidur bangun itu akan bagus dan ketika siklus tidur bangun itu bagus mood itu akan terjaga gitu ya. Nah, ketika season terjadi ketika negara yang bermusim itu akan sangat mungkin terjadi cahaya itu sedikit sehingga karena cahaya sedikit nanti akan terjadi tadi itu siklus melatoninnya itu akan cenderung lebih banyak gitu kan. Nah, ketika melatonin banyak itu nanti ada perubahan regulasi dari satu tidur dan juga selain tidur itu juga emosi ya. Ternyata melatonin juga mempengaruhi emosional seseorang. Nah, ketika hormon melatoninnya itu juga beberapa orang itu sensitif ya, pasti harus ada genetiknya juga, Dok. Jadi kalau kita ngomong depresi, seasonal affective disorder itu kan ada komponen depresinya. Dan karena itu dia ada tadi ya disregulasi dari neurotransmitter, GABA-nya juga sistemnya nggak bagus sehingga ketika dia ada disregulasi dari melatonin sistem ini dia akan muncul gejala dari depresinya itu. Itu memang seasonal affective disorder ya. Ada kriterianya memang harus di negara yang bermusim salju sehingga nanti biasanya ada kriterianya kurang lebih berapa ya tahun atau apa gitu ya kalau nggak salah itu sehingga dia muncul tuh ketika eh, ketika musim itu dia akan mengalami gejala depresi gitu. Seperti itu sih Dok. Jadi memang kalau secara biologi nanti lebih ke arah biologi dari itu tadi melatonin. Gitu. Nanti lebih dalamnya sebenarnya ada di NNCI juga Dok. Itu sama di textbook neuroscience itu nanti mungkin bisa saya share nanti Dok. Itu menarik sih. Terima kasih Dok untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Ada perbedaannya Dokter kalau misalnya orang yang memang dari lahirnya itu memang orang sana atau orang yang memang dari orang-orang tropis kemudian dia karena alasan udah gede gitu udah dia kerja terus ke sana perubahan itu ada perbedaannya enggak atau belum ada penelitiannya enggak ya? Berarti kalau kayaknya belum ada penelitiannya sih Dok. Dari genetiknya itu gimana ya? Apakah mereka memang orang sana lebih lebih rentan ya terhadap seasonal affective disorder? Kalau di kita itu jarang soalnya. Cuma nanti mungkin itu jadi menarik ya. Apakah memang ketika orang kita gitu kan orang Indonesia tinggal di sana lama, apakah juga rentan atau enggak? Berarti kan kalau gitu kan memang faktor environment-nya lebih kuat gitu ya Dok ya. Gitu. Ya itu mungkin jadi penelitian yang menarik ya. Mungkin kita bisa cari gitu ya atau mungkin teliti ya mungkin diasporanya di sana itu apa juga bisa tuh ngalami seasonal affective disorder. Ya, Dok. Terima kasih Dr. Kresna. Ya, baik. Memang menarik sekali seasonal affective disorder kaitannya dengan melatonin, circadian rhythm, dan pengaruhnya terhadap mood ini memang masih banyak yang bisa diteliti. Siapa tahu kita bisa ke sana bareng-bareng buat meneliti ya Dok ya. Baik, mungkin ada rekan-rekan dokter lagi yang ingin bertanya kepada Dr. Krisna terkait dengan neuroscience, biologi. Dipersilahkan bila ada yang ingin bertanya. Mohon izin bertanya, Dokter.
Oke, boleh silakan dokter. Mohon izin dok, sebelumnya memperkenalkan diri, saya bukan dinaungi PID dokter, tapi saya dokter gigi, jadi dari BDGI. Saya mohon izin untuk belajar. Tadi dok, waktu yang ada video itu, yang tentang tikus itu kan take home points-nya tuh early abuse, punya efek yang jangka panjang itu. Dan saya tanyakan, apabila abuse itu atau trauma itu terjadi pada udah bukan early, misalnya orangnya sudah dewasa, maka apakah efeknya juga akan sama dengan apabila itu terjadi di early atau bagaimana dokter? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan early life trauma mungkin, apakah dampaknya kurang lebihnya sama apabila mendapatkannya di masa yang dewasa, dokter? Dokter Kristina ya. Pertanyaannya menarik. Jadi early kalau tadi ya kita bilang stressor. Kalau kita kembali ke prinsip stressor itu kan sifatnya dia subjektif ya. Subjektif. Jadi besar ringannya stressor itu tiap orang sifatnya personal. Kenapa personal? Karena pengalaman hidupnya berbeda, juga genetiknya berbeda, dok. Karena tadi misalnya buat saya mungkin ini ada anak atau orang yang diejek tentang orang tuanya itu biasa aja gitu. Tapi kan ada orang yang ketika diejek nama orang tuanya disebutin, dia itu jadinya sangat reaktif gitu ya. Marah-marah, ngerasa kayak gak dihargain. Nah, itu kan beda-beda kan. Nah, itu kan ternyata stresnya tiap orang itu beda-beda gitu. Mungkin saya diejek tentang orang tua saya biasa aja gitu. Nah, mungkin saya bisa jawab kayak mau sekalian nama kakek nenek saya, mau sekalian ibu saya. Tapi ada orang yang mungkin ketika diejek gitu kan tentang nama anak orang tua aja gitu kan, langsung baper dulu, kamu nggak hargai saya ya gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa stres itu sifatnya personal gitu. Nah, ketika karena itu besar ringannya sebuah trauma atau stres gitu ya, itu besar, beda-beda. Kalau kita ngomong trauma, sebenarnya trauma itu kalau definisinya ya memang trauma ini kadang jadinya mengalami generalisasi bahasa gitu. Jadi istilahnya kadang stres itu dibilang trauma, tapi sebenarnya kalau trauma itu kan sebuah stres yang sifatnya katastrofik, yang semua orang itu, orang sehat pun ketika ngalamin stres ini, dia itu pasti akan goyah. Jadi harus katastrofik sebenarnya kalau kita ngomong trauma ya. Jadi trauma itu biasanya yang besar, contohnya pemerkosaan, contohnya bencana alam yang sangat besar, life or death experience, itu kita bilang trauma. Kalau kita ngomong definisi itu sebenarnya trauma yang seperti itu. Cuma ternyata nggak di Indonesia, ternyata di Amerika juga waktu pas saya diskusi NNCI ini ya, dia bilang sama tuh di sana anak-anak muda zaman sekarang itu ngomong stres yang misalnya stres level domestik ya, misalnya stresnya cekcok dengan orang tua atau misalnya cekcok sama pacar itu udah dibilang trauma. Padahal kalau dulu definisi trauma itu kan yang tadi itu yang katastrofik dan itu sudah terjadi pergeseran makna sekarang. Nah, itu sifatnya individual tadi dok. Nah, ketika ada konflik ya bahkan ternyata kayaknya konfliknya cekcok sama orang tua. Tapi kalau early experience-nya tadi itu emang nggak bagus, misalnya ada abuse, neglect, sering nggak divalidasi sama orang tua, dikit-dikit dimarahi, nggak dipukul, tadi kan terbentuk tuh early life experience-nya jadi perubahan neurobiologinya kan hipokampusnya nggak terbentuk. Nah, ketika dia dewasa itu akan berubah tuh. Jadi mungkin stres yang kayaknya buat kita ringan gitu ya. Kok cuma dimarahin aja kok jadi responnya segitu ya. Cuma mungkin ternyata early experience-nya sudah kayak gitu gitu. Dan ternyata kalau di dewasa itu kan semua itu pola ya dok kalau kita melihat ya. Jadi ketika dewasa pun pola kecil itu sudah ada terbentuk untuk pola behaviornya. Dan karena itu experience traumatik pada dewasa kalau itu memang traumatik ya tadi memenuhi kriteria yang katastrofik ya itu pasti akan berdampak gitu. Tetapi kalau misalnya stres-stres yang lainnya itu sifatnya personal dok, ada yang efeknya akan besar tergantung dari early life experience-nya itu tergantung. Jadi tergantung nature of stress-nya, apakah stres ini sifatnya besar atau enggak. Kedua tergantung dari pengalaman masa kecilnya gitu. Ya, mungkin itu dokter Krisna yang bisa saya Terima jawab. kasih dokter.
Terima kasih dok. Dok, berarti kalau early life-nya itu bisa dibilang baik-baik saja, jadi ketika misalnya dia waktu udah dewasa nih, kemudian ada catastrophic event, bisa jadi responnya baik-baik saja ya dok? Bisa baik-baik saja, bisa jadi jelek. Karena kan katastrofik semua orang akan goyah kan tadi definisinya. Kalau traumatik, jadi misalnya dulu pun bagus adalah life experience-nya, tapi yang ini catastrophic event. Misalnya contoh kayak tadi ya, kasus pemerkosaan, dia melihat pembunuhan di depan matanya, atau kasus kekerasan yang dia tidak pernah lihat sebelumnya, itu semua orang pun akan muncul gejala trauma, ya, experiencing atau apa, pasti itu. Itu orang sesehat apapun pasti kayak gitu. Near death experience itu orang sehat pun akan mengalami gejala-gejala kayak gitu. Gitu. Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang kalau kita bicara tentang trauma, memang secara definisi memang udah mulai bergeser sekarang nih. Kayak apa? Achievement misalkan itu bisa jadi sebuah trauma juga. Misalkan nggak dapat sesuatu yang diinginkan. Saya pernah membaca itu bisa menjadi sebuah trauma juga memang. eh Oke, selanjutnya mungkin ada lagi rekan-rekan dokter yang mungkin ingin bertanya kepada Dokter Krisna terkait dengan neuroscience, biologi, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan random yang terlintas kepada Dokter Krisna. Persilakan bila ada yang ingin bertanya. Ya, izin dok untuk bertanya dokter. Ya, silakan dokter. Saya dengan Afira dokter, mungkin yang ingin saya tanyakan tadi kalau misalnya dari paparan materinya, tampaknya pendekatan neuroscience ini kan aspeknya kan dari biologis yang mungkin kalau dibandingkan dengan mental health maksudnya bahasan mental health pada umumnya ini ada kelihatan barangnya gitu ya dok ya. Dan mungkin ini bagus juga nih dok untuk mengurangi stigma terhadap pasien-pasien jiwa yang kita temui sehari-hari ya, karena kan memang yang kita tahu banyak stigma ya terhadap mereka. Cuma kalau misalnya dilihat di kondisi Indonesia saat ini, mungkin kalau untuk pemeriksaan genetik atau biologis masih sedikit gitu ya dok ya. Dan bahkan kalau secara diagnostik sendiri yang tadi pakai RDOC berdasarkan kesamaan patofisiologi neurobiologis itu kayaknya beda juga dengan sistem diagnostik kita di Indonesia pakai ICD atau DSM gitu ya dok. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dok bab aplikasi neuroscience yang sudah ada tadi konsepnya di Indonesia gitu dok, atau mungkin dan juga pendekatan apa yang bisa kita pakai untuk mungkin kasih tahu ke keluarga pasien atau ke masyarakat luas mengenai penyebab-penyebab dari neuroscience ini juga dokter. Terima kasih dok. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dokter. Terkait dengan neuroscience ini memang apa ya dok ya? Mungkin bagaimana kita sudah tahu masalahnya di mana, lalu mau diapakan di Indonesia ini. Begitu kurang lebihnya. Dan edukasi seperti apa yang bisa kita sampaikan ke keluarga dok? Menarik ya, Dokter Elvira ini. Ini memang pinter banget ya Dokter Vivi, ini kritis ya anaknya. Ya, jadi gini. Jadi neuroscience ini kan kita mikirnya tadi itu ya, oh ternyata RDOC itu butuh pemeriksaan gen, butuh pemeriksaan ini apa, butuh pemeriksaan yang canggih, fMRI, QEEG. Memang gitu ketika mendapatkan eh, data dari RDOC itu sendiri. Karena bukan berarti kita itu perlu melakukan itu semua, enggak. Karena itu kita perlu belajar dua-duanya. Karena pada akhirnya pun diagnosis juga kita kan tetap pakai klasifikasi DSM PPDGJ, karena itu yang paling mungkin. Cuma dengan berilmu RDOC kita bisa tahu juga kan, satu, oh ternyata simptom ini asalnya dari ini gitu. Misalnya kayak, oh tadi tuh pasien skizofrenia, ada gangguan kok dia males ya, afeknya kok kayaknya tumpul, kok males mandi, males ngapa-ngapain. Wah, ini emang males, nggak bisa tuh kita mikir kayak gitu. Jadinya kita harus mikir cara neurobiologi dulu, jangan-jangan malesnya karena gejala negatif. Gejala negatif itu asalnya dari mana sih? Oh ternyata dari patofisiologi,
ternyata tadi ada problem di gejala negatif itu kan di area mesokortikalnya gitu. Mesokortikalnya menurun dopamin. Kita review obat kita akhirnya. Loh, obat kita haloperidol, cocok nggak? Nggak cocok nih dengan haloperidol. Kita kasih obat yang bisa menaikkan dopamin di situ. Tapi di satu sisi bisa menurunkan dopamin di mesolimbiknya karena ada halusinasinya. Terus gimana ya? Berarti kita cari obat yang bukan dopamin blocker, tapi mungkin yang bisa kerja di yang di serotoninnya yang ngeblok D2-nya nggak terlalu tinggi, atau mungkin malah di dopamin modulator. Kita main di golongan yang cariprazin, cariprazin bukan merek ya, itu apa? Riprazin, yang rip ya, aripiprazol dan lainnya ya, aripiprazol ataupun brexpiprazol ataupun cariprazin yang rip gitu ya. Itu kan ternyata bisa dia antagonis yang sifatnya parsial. Kalau parsial ini kan menarik kalau kita belajar di farmakologi. Itu kan yang parsial agonis itu kan kalau yang tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan. Nah, itu aplikasi yang kita bisa pakai satu. Kedua, kalau misalnya kita buka itu ya di tadi NNCI tadi itu banyak tuh kayak neuroscience media, ada what to say when patient X, ini yang sering saya gunakan ke pasien saya. Jadi ada pembelajaran what to say when patient A. Jadi apa yang kita perlu ucapkan ketika pasien bertanya gitu ya. Nah, dari ilmu kita bisa ngasih neuroscience informed education gitu ya. Atau neuroscience informed psikoterapi. Jadi kita akan lihat tuh banyak tuh pertanyaan, dok diajak ngobrol-ngobrol tok gini kok masa sih bisa sembuh gitu kan. Nah, itu kita bisa jelaskan tuh secara neurobiologi tadi kan. Loh dok, penting mana dok, obat atau psikoterapi? Ada duanya, karena psikoterapi sama psikososial itu juga sifatnya biologis loh di otakmu gitu kan. Jadi di otak itu sifatnya biologis gitu. Jadi psikoterapi tadi kan kita ngelihat dia kan lebih ke top down regulation, jadi pro kontral ke area emosi. Jadi kita ngomong tuh ternyata beda tuh. Psikoterapi itu efeknya kayak gini Bu gitu. Sedangkan obat itu tadi button up gitu ya. Untuk bottom up yang jaras yang sifatnya bottom up-nya. Ini kita akan ngasih tuh. Kenapa kok kita ngasih obat? Nah, banyak tuh penjelasan-penjelasan yang kadang orang itu lebih bisa paham ketika kita kasih dari segi biologisnya. Karena tadi ya lebih kelihatannya, barangnya lebih kelihatan. Gitu. Jadi misalnya kayak, dok kenapa sih aku harus psikoterapi sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? Hubungannya apa gitu loh. Jadi diajak ngobrol-ngobrol sama gejala aku ya ada gitu kan. Nanti di situ kan kita akan bahas tuh, oh psikoterapi itu kita mengubah cara tadi kita berpikir, cara kita merasakan, dan juga cara kita berperilaku gitu. Jadi kita bisa ngasih itu ya tadi psikoedukasi yang istilahnya berbasis neuroscience, bahkan psikoterapi yang bisa kita masukkan unsur-unsur neuroscience. Dan ketika saya coba di pasien saya, rata-rata kembali lagi loh ketika kita bisa menjelaskan mengapa kita kasih obat ini gitu. Kenapa? Misalnya, oh dia bipolar, pada bipolar itu terjadi ini gitu. Kalau bukan gangguan kepribadian, saya masih membuka diagnosis pada pasien gitu di pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Saya akan selalu buka supaya pasien lebih patuh. Mengapa kok dia harus datang 6 bulan pada depresi kayak oh iya untuk menstabilkan neurotransmitter. Kenapa kok dia butuh CBT? Oh ini namanya cognitive error. Saya melakukan beberapa yaitu ya tadi kalau depresi kan sering ada cognitive errornya. Jadi kadang itu cognitive behavior therapy. Nah itu kan saya jelaskan tuh mengapa kok kamu perlu datang kurang lebih 6 bulan satu obat gitu kan. Kenapa kok harus kasih obat karena ini? Dan itu ternyata membuat pasien lebih patuh. Patuhan berobatnya itu lebih tinggi dok. Dan dia tahu oh aku tuh depresi yang terjadi di otakku gini, kenapa kok aku butuh obat, kenapa kok aku butuh psikoterapi. Nah, seperti itu. Terus nanti bipolar juga, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok aku dapat obat ini, kenapa kok harus lama gitu ya? 2 tahun, kenapa kok minimal 2 tahun? Kenapa kok schizophrenia kayak gini? Dan ternyata dengan pendidikan orang Indonesia pun, yang orang desa pun, kita tentu saja dengan edukasi yang sederhana ya, tentang neuroscience-nya ya, itu juga membuat kepatuhan mereka lebih tinggi dok. Karena mereka mungkin lebih tahu bendanya apa sih yang mereka hadapin gitu. Dengan adanya neuroscience ini harapannya
kita lebih kasih personalized medicine itu, dan aplikasinya banyak kok dok ternyata. Minimal psikoedukasi ke pasien kita dan juga kita dalam pemilihan obat dan pemilihan modalitas terapi. Mungkin gitu dok, semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Dr. Krisna, memang terkait dengan pemilihan obat, terus apa ya dengan psikoterapi juga mungkin kita berharap ada neuroplastisitas yang berkembang di sana. Jadi pasiennya juga akan membaik nantinya ya dokter. Oke, baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, demikian juga mungkin acara ini akan kita tutup. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak, kita tutup. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin bisa dibuka layarnya. Kameranya mungkin bisa dibuka. Kita akan melakukan dokumentasi, dokter. Ya, baik. Dokumentasi akan saya lakukan, akan saya pandu. Silahkan bergaya. 1, 2, 3. Ya. Lalu untuk halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter semua. Terima kasih banyak Dokter Krisna atas pemaparan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Demikian acaranya, saya tutup. Saya Dokter Dimas. Saya kembalikan ke Dokter Serah. Ya, baik dokter, terima kasih. Ini benar-benar diskusi yang sangat menarik ya, sampai-sampai nggak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Krisna atas materinya yang begitu luar biasa bermanfaat. Terima kasih kepada Dr. Dimas juga yang telah memandu acara siang hari ini. Terima kasih kepada Dr. Sasmoyo, kepada Dr. Didit, kepada dokter-dokter senior sekalian dan rekan-rekan sejawat atas kesempatan diskusinya pada siang hari ini. Izin untuk webinar ini saya tutup. Saya Dr. Serafina mohon izin undur diri. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai jumpa pada webinar Sinau seri selanjutnya. Terima kasih, dokter.